Saya ke Pak Yusran. Saya undang beliau sebagai pengamat tata pemerintahan. Mungkin bisa mengomentari hal ini, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak yang hadir di tempat ini dan pemirsa yang ada di rumah. Bung Hadi, dari Pak Erwin dan Pak Adan Dambe ya, yang sudah menyampaikan tadi pokok-pokok kejadian yang terjadi sesungguhnya, yang terjadi di DPRD Provinsi kaitan dengan pokir. Saya sedikitnya akan ingin menguraikan sesungguhnya apa makna pokir. Kalau saya tadi sudah mendengar dari Pak Erwin, ternyata yang ada itu adalah selain pokir ada pikir. Kalau pokir itu jauh sebelum RKPD, kalau pikir sudah setelah RKPD terjadi. Nah, sesungguhnya penyebab saya di tahun 2021 Bung Hadi, saya lupa bulan apa, pertengahan 2021, saya pernah menulis tentang pokir. Gejala waktu itu saya mulai tahu bahwa pokir ini akan jadi masalah di antara DPRD dan pemerintah daerah. Sehingga saya mengingatkan dalam tulisan itu tentang pokir sesungguhnya. Sebenarnya yang terjadi saat ini bukan saja yang terjadi di pemerintah Provinsi Gorontalo, tapi juga hampir seluruh daerah di Indonesia ini kejadian persoalan pokir ini. Kenapa itu terjadi? Karena akibat dari pemerintah daerah itu lambat merespon satu regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Permendagri sebagai acuan dari pokir itu lahir tahun 2017 akhir melalui Permendagri 86 2017. Tapi ributnya tahun 2022, Pak. Dia lahir 2018 akhir 2017, tapi pemberlakuannya itu nanti pada pokir untuk 2019. Karena dia lahir nanti akhir, sementara itu sudah ranwal sudah masuk. Nah, karena responnya sangat lambat, sampai sekarang masih lambat Pak respon tentang keberadaan pokir ini di tingkat TAPD, di tingkat Bapeda. Nah, sesungguhnya pokir itu bukan wilayahnya TAPD, bukan haknya seorang kepala daerah, bukan. Sekda pun tidak. Pokir itu hak mutlak kewenangannya kepala Bapeda. Jadi kalau bahas pokir enggak ada TAPD di situ, Pak. Kepala daerah pun tidak. Kepala daerah tak berhak di situ. Kepala daerah hanya tahu menandatangani dan hadir pada musrenbang, forum konsultasi publik. Cuma di situ kehadiran itu. Termasuk teman-teman DPRD. Nah, saya ingin menyampaikan hal ini kaitannya dengan milestone. Ada milestone di pokir ini. Milestone pertama itu terjadi pada saat RKPD. RKPD itu lahir dari proses yang sangat panjang. Proses pertama adalah ranwal, rancangan awal RKPD. Disitulah sesungguhnya teman-teman DPRD sudah masuk di dalam pokir itu. Tidak benar Pak kalau pokir harus diparipurnakan Pak. Nggak ada ketentuan di Permendagri 86 harus diparipurnakan, nggak ada. Tapi lebih enak kalau DPRD ingin menyampaikan itu melalui paripurna, enak. Tapi tidak ada kewajiban untuk diparipurnakan. Cukup dengan menyurat saja kepala Bapeda, inilah pokir kami. Nah sekarang ketersediaan melalui jaringan aplikasi, budgeting segala macam, bisa melalui itu. Nah milestone itu yang pertama itu di RKPD awal, ranwal. Disitulah disampaikan, ranwal itu mulai Desember Pak. 2 tahun sebelum RKPD berlaku. Kalau RKPD 2023 yang sudah ditangani, 2 tahun lalu pokir itu sudah diajukan. Jadi 2021 sudah diajukan pokir di ranwal. Ranwal itu bulan Desember Pak penetapannya. Penyusunannya itu bulan Desember 2 tahun sebelum
Gitu, Pak. Di situ sudah dicantumkan sistematika Ranwal, rancangan awal RKPD itu. Salah satunya adalah penelaan pokir. Itu yang pertama. Kemudian milestone yang kedua, di mana posisi pokir ketika terlupakan. Kan bisa saja pokir terlupakan pada saat Ranwal. Masih ada. Masih ada milestone kedua pada saat 1 minggu sebelum musrembang dilakukan. Masih ada kesempatan DPRD memasukkan pokir di situ. Jadi pokir bisa dimasukkan satu minggu sebelum musrembang. Setelah itu tidak ada lagi namanya pokir, Pak. Selesai pokir tamat. Ketika 30 Juni ditandatangani oleh kepala daerah, maka tidak ada lagi cerita tentang pokir, yang adalah hanya pikir. Yang tadi disampaikan ini sebenarnya pembahasan di DPRD provinsi ini pikir, Pak, bukan pokir lagi. Karena pokir sudah ditutup per 30 Juni. Tidak ada lagi peluang DPRD untuk masuk di situ. Kalau pikir apa artinya pikir? Pikir itu dipikir-pikir, Pak. Pikir. Di titik SKPD lah. Karena sejak terbitnya lah Permendag 86 2017 tidak ada lagi yang begitu, Pak. Tadi Pak Erwin sebutkan dulu begini. Nah, itu masih Permendag 54 2010. Pengganti yang diganti dengan Permendag 86. Nah, setelah itu dokumen perencanaan pembangunan itu berakhir di situ. Jadi dulu kita masih campur-campur, Pak. Dulu KUAPPS RKPD itu bagian dari pengolahan keuangan daerah, sekarang tidak. RKPD itu sudah terpisah dari pengolahan keuangan daerah, dia sudah masuk perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah itu ada RPJPD, RPJMD, ada RKPD, ada Renstra, ada Renja. Itu dokumen perencanaan, ada dokumen daerah, kemudian ada perangkat daerah. Itu. Berakhirnya itu perencanaan pembangunan daerah yang tadi saya bilang RKPD paling terakhir itu berakhir 30 Juni. Setelah itu ceritanya sudah beralih, Pak, stop perencanaan pembangunan, tidak ada lagi perencanaan pembangunan. Kita masuk kepada wilayah milestone yang berikut, KUAPPS. Nah sekarang KUAPPS itu, Pak, milestone-nya luar biasa. Di Permendagri 86 sudah disebutkan, KUAPPS harus berkesesuaian dengan RKPD, apalagi sudah menggunakan SIPD sekarang, Pak. Dia tarik semua. Ditarik semua. Makanya ketika kalau DPRD menuntut hak pokir ketika di KUAPPS, goodbye, Pak. Goodbye pokir, nggak ada lagi pokir, yang ada hanya pikir. Gitu. Nah, di milestone itu sebenarnya DPRD belum berhenti, Pak. Jadi pada saat KUAPPS itu, KUAPPS tidak bisa dirubah-rubah, Pak. KUAPPS tidak bisa dirubah-rubah lagi. Permendagri 12 tahun 2019 tentang pengolahan keuangan daerah sudah disebutkan. Tidak bisa DPRD merubah, menambah Rp1 pun di dalam KUAPPS. Sudah disebutkan, Pak, tidak bisa lagi DPRD. Makanya saya menulis terakhir adalah lunturnya fungsi budgeting DPRD. Sudah selesai, saya tidak bilang rontok, tapi luntur. Karena luntur bisa dikembalikan pada saat pembahasan RAPBD. Jadi ketika ini KUAPPS sudah muncul, maka selesailah. Yang bisa merubah KUAPPS hanya kepala daerah, DPRD tidak. Tapi beralasan, ada kriteria harus diikuti. Apa kriterianya? Kriterianya adalah keperluan mendesak, keadaan darurat, karena ada aturan dari pusat harus menghendaki, ada penambahan anggaran, gitu, Pak. Kemudian harus ada kebijakan di daerah. Sebenarnya masuknya di situ. Masuk di situ, Pak Erwin. Jadi pintu masuknya di situ. DPRD ingin merubah, menambah, dan KUAPPS hanya masuk ada kebijakan pemerintah, provinsi atau kabupaten kota. Tapi tidak melalui DPRD. DPRD nggak bisa masuk. DPRD yang dibuka hanya bisa masuk adalah kepala daerah. Maka ketika DPRD ingin merubah ini, masuklah melalui kepala daerah untuk merubah itu. Nah, ada persoalan yang terjadi kekosongan hukum di Permendag 86. Bagaimana KUAPPS ketika DPRD yang mau ngotot tidak ada realisasi tadi, seperti tidak terakomodir. Ada dua macam, Pak. Tidak terakomodir sama sekali nomenklaturnya, atau memang tidak ada nilainya. Ada nomenklatur tapi tidak ada nilainya. Itu yang dimunculkan di RKPD. Maka sebenarnya ada kekosongan hukum, Pak, yang bisa dilakukan DPRD. Kekosongan hukumnya adalah kembalikan KUAPPS. Kembalikan, Pak.
Kalau saya DPRD saya kembalikan ke KPPS. Ini kan pengantar, diberi pengantar KPPS ke DPRD. Ketika setelah diteliti ternyata tidak terakomodir atau tanpa nilai, kembalikan Pak. Saya menyurat kepala daerah. Karena pokir kita karena tidak bisa kita membahas KPPS Pak. Tidak bisa, tidak ada kewenangan, tidak ada pintu lagi DPRD untuk masuk membahas KPPS. Dia harus kembalikan lagi. Tolong kembalikan, masukkan ke RKPD. Karena mereka akan takut-takuti Pak. Pemda akan takuti Bapak. Ini sudah peringatan KPK. Memang ada surat KPK. Sinkronisasi, interintegrasinya, RKPD dengan KPPS sudah diwanti-wanti dari awal. Memang sangat mudah Pak. Karena ada rekam jejak di SPD. Mana yang dirubah. Makanya untuk merubah KPPS, nilai KPPS boleh. Tapi yang tadi, kriterianya tadi, mendesak dan lain-lain, dan dibuatkan dalam berita acara kesepakatan Pak. Jadi ada kesepakatan KPPS, ada juga kesepakatan yang kedua, kesepakatan tentang apa saja yang dirubah. Gitu Pak, merubah situ. Nah tadi saya bilang ada kekosongan hukum sebenarnya DPRD, teman-teman DPRD, mengembalikan KPPS kembali ke Pak Kepala Daerah, tidak Gubernur, kembalikan kepala daerah karena alasan kita, pokir kita tidak ada. Tolong perbaiki dulu. Kembalikan Pak. Maka ranahnya dia merubah RKPD. Dia rubah lagi RKPD. Apakah dia rubah melalui perkadanya? Karena harus perkara Pak kalau dirubah. Atau tadi pikir-pikir saja. Hanya merubah lampirannya, nomor perkadanya tidak dirubah. Tapi untuk mengakomodir permintaan DPRD, merubah RKPD. Ketika RKPD dirubah, maka KUA pun harus merubah. Itu milestone yang ketiga Pak. Masih ada sebenarnya milestone-nya teman-teman DPRD untuk bisa masuk. Ketika ini masuk, maka yang berikut adalah milestone berikut adalah pada saat pembahasan RAPBD. Ketika KUA-PPS tidak terakomodir, RKPD tidak terakomodir, di KUA-PPS tidak terakomodir, tetap ngotot-ngototan. Biarkan saja Pak. Oke, ketemu kita di RAPBD. Nah, kalau di RAPBD, hak DPRD untuk merubah, menambah bisa dilakukan. Ada hak DPRD. Jadi yang bisa menambah di situ kalau RAPBD itu lucunya Permendagri 12 Pak, memberi ruang di KUA-PPS, dilarang DPRD mengotak-atik nilai yang ada di dalam, tapi ketika membahas RAPBD dibolehkan DPRD untuk menambah. Tapi kembali kepada kriteria. Kriteria adalah bisa DPRD menambah, kepala daerah bisa menambah, tapi untuk keadaan memaksa. Itu Pak. Ya, keadaan memaksa kriteria sudah diatur di Permendagri 12 tahun 2019 sudah diatur. Tadi tidak sembarangan lagi. Kalau tadi masih KUA-PPS bisa masuk melalui beberapa tahapan tadi, mengisi kekosongan, kemudian masuk kepada kebijakan pemerintah daerah setempat. Itu milestone yang keempat. Masih ada milestone yang berikut Pak. Setelah gagal lagi, pokirnya DPRD gagal, kemudian di KUA-PPS, kemudian di RAPBD gagal lagi. Ada milestone paling terakhir. Dan itu tidak butuh penyelarasan dan tidak butuh penelaan. Hanya langsung pembahasan. Di mana Pak? RAPBD Pak. RAPBD perubahan. RAPBD itu sederhana Pak. Karena kalau RKPD induk itu panjang ceritanya dari ranwal, rancangan, konsultasi PABI, Musrembang, apalagi forum SKPD sampai lahirnya rancangan akhir itu panjang. Tapi kalau RKPD perubahan tidak panjang Pak, hanya 2 jilid saja. Rancangan langsung penetapan. Nah disitulah teman-teman, milestone-nya DPRD masuk ke situ. Apa karena dibuka di situ Pak? Pokirnya DPRD yang tidak terakomodir tahun-tahun sebelumnya bisa masuk di perubahan. Yang tadi Pak Erwin bilang, sudah lama, sudah 2 tahun pokir saya sudah, tapi tidak pernah hadir di dalam RKPD, KUA-PPS dan RAPBD. Maka milestone paling terakhir yang bisa dilakukan teman-teman DPRD adalah pada saat RAPBD perubahan. Bisa masuk Pak. Dan di sana tidak ada kata-kata mendesak, keperluan mendesak, keadaan darurat, kemudian kebijakan lain-lain, enggak. Dia bisa melakukan itu. Saya juga tidak tahu cara berpikir perumus
Permendagri 86 dan PP 12 mereka merumuskan itu. Saya tidak tahu kenapa pada saat era APBD mereka membuka lebar pokirnya DPRD di situ. Itu milestone Pak. Jadi kita punya milestone di dalam pokir. Jadi memang saat ini terus terang yang dirugikan di dalam proses. Makanya saya bilang DPRD itu kehilangan fungsi budgetingnya. Memang sudah. Kan di situ membahas dan menyetujui semua, membahas KPPS, membahas RAPBD, membahas perubahan, membahas pertanggungjawaban, 4 fungsi budgeting DPRD. Tapi semuanya hilang Pak. Membahas itu membahas itu mungkin pengertiannya melalui tingkat pembicaraan pada 1, 2, 3, 4. Tapi untuk merubah enggak, hanya mengiyakan saja. Apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah, ya sudah setuju aja Pak, enggak ada lagi hak apa-apa. Itu dibuat sedemikian. Makanya sebenarnya teman-teman bapak-bapak DPRD ini masuklah melalui asosiasi apa segala macam, kembali mengembalikan roh kembali pembahasan DPRD di dalam membahas KPPS, atau merubah kembali Permendagri 86 memasukkan hak-hak DPRD pada saat pembahasan Pak. Jangan dibiarkan dipatok seperti itu, kekurangannya di situ. Pokir itu berakhirnya pada musrembang. Sebenarnya di antara Ranwal di bulan Desember masuk ke musrembang di bulan Maret kalau tidak salah, ada satu kebijakan atau ada satu lembaga di antara itu adalah forum khusus pokir. Dan itu bisa diminta oleh DPRD dengan merubah Permendagri 86. Kalau sepanjang itu tidak pernah rubah Permendagri 86 Pak, kemudian ini diperkuat dengan SPD, diperkuat dengan Permendagri 12, maka akan seperti ini setiap tahun persoalan yang terjadi di daerah. Persoalan pokir jadi pikir Pak. Kasihan teman-teman DPRD dirugikan Pak dengan Permendagri 86, termasuk Permendagri 12, dirugikan Pak. Nah, sehingga teman-teman DPRD melalui asosiasi lakukan itu Pak. Kita robah kembali itu Permendagri 86. Sangat dirugikan teman-teman DPRD. DPRD hanya lahir pada musrembang. Pada saat musrembang misalnya dapilnya 5 orang, yang hadir paling tidak. Dan itu teman-teman DPRD tidak memanfaatkan musrembang itu. Sebenarnya tidak dimanfaatkan, forum konsultasi publik, forum SKPD tidak pernah dimanfaatkan teman-teman DPRD. Padahal masuknya lewat situ. Nanti karena masih belum merespon Permendagri 86, DPRD bereaksi itu nanti pada saat masuk ke KPPS sudah terlambat Pak, sudah sangat terlambat. Dan itu teman-teman di Bapeda tahu tentang itu. Tahu tentang itu bahwa memang sudah sangat tidak bisa lagi. Ketika kita, maka yang terjadi sekarang itu, kalau sudah masuk ranah milestone KPPS dan RAPBD, maksudnya pada pikir, bukan pokir lagi. Pikirnya begini Pak, ya, pikirnya itu adalah, misalnya ada hal-hal yang lain, ya sudahlah, diganti pokirnya jadi pikir itu. Misalnya tadi Pak Erwin beasiswa ya, atau pengadaan untuk musik, ya. Bisa saja ya program itu, kegiatan itu, bentuk pekerjaannya itu ada di pariwisata. Tukar saja Pak, saya punya itu, saya punya pokir aja. Kurang terakhir dipikir itu Pak. Kalau kembali ke pokir sudah tidak ada lagi. Jadi itu Pak. Jadi itu kajian saya Pak Dan, kajian saya Pak Erwin kaitannya dengan pembahasan kita pokir hari malam ini. Nah kaitan dengan Pak Gubernur diperpanjang, saya nggak mau bahas itu Pak. Saya hanya membahas tentang pokir dan pikir yang tadi. Kira-kira itu Pak Hadi saya, dan saya terima kasih. Pak Dan ada